Ambil kertasnya, tulis DPM, definisi apa, penjelasannya bagaimana, dan manfaatnya seperti apa, dan latih terus agar kita lancar berbicara. Contohnya seperti ini teman-teman, misal saya ingin membahas tentang public speaking. Bayangkan, jika Anda mulai berani untuk melatih diri, apa yang terjadi? Maka rasa takut berubah menjadi rasa kendali. Video ke-6 mengajarkan Anda bagaimana caranya berbicara yang teratur dan terstruktur. Mungkin hari ini adalah video pertama yang Anda lihat. Kalau belum melihat video sebelumnya, ada 5 video yang saya ajarkan tentang pola-pola berbicara teratur dan terstruktur. Nah, ini kita sudah masuk ke video yang ke-6 atau pola yang ke-6. Saya singkat dengan DPM. Ya, saya singkat dengan DPM. Apa itu coach? D itu adalah definisi, ya, definisi. Kunci di sini adalah kita menjelaskan sesuatu atau bagian untuk menjelaskan arti atau makna utama dari suatu konsep atau topik yang sudah kita lempar kepada mereka. Contoh nanti misalkan public speaking, apa sih itu public speaking? Leadership, apa sih itu leadership? Service, apa sih itu service, dan seterusnya. Kemudian clue-nya, definisinya adalah, atau secara sederhana bisa kita artikan, nah itu adalah definisi. Kemudian setelah definisi, kita masuk kepada P, yaitu penjelasan. Penjelasan. Nah, ini penting ya teman-teman ya, penjelasan. Nah, contoh, kalau misalkan penjelasan ini adalah bagian untuk memperluas definisi dengan uraian detail, atau misalkan kita bisa tambahkan fakta, atau alasan, atau contoh konkret. Itu semacam dagingnya dari pembahasan kita. Terakhir kita tutup dengan M, yaitu apa? Manfaat. Ya, di sini ada namanya manfaat. Jadi D itu adalah definisi, penjelasan, dan manfaat. Agar lebih mudah, saya akan berikan contoh sehingga teman-teman bisa ngikutin gitu ya. Tapi dengan syarat, nanti setelah video ini ambil kertasnya, tulis DPM, definisi apa, penjelasannya bagaimana, dan manfaatnya seperti apa, dan latih terus agar kita lancar berbicara. Contohnya seperti ini teman-teman. Misal saya ingin membahas tentang public speaking. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan ide dengan cara yang jelas, meyakinkan, dan berkesan. Tapi, bagi sebagian orang atau bahkan banyak, aktivitas ini justru identik dengan ketakutan besar yang membuat mereka itu takut. Seperti berkeringat dingin, jantung berdebar, dan seterusnya. Intinya kita berikan sebuah definisi. Ya, berikan definisi dan ada hal-hal yang mereka khawatirkan atau hal-hal yang mereka takutkan dan seterusnya. Nah, setelah definisi kita lanjut ke yang kedua, yaitu penjelasan. Penjelasan tadi saya mengatakan bisa kita tambahkan dengan fakta, data, riset, ataupun contoh yang konkret. Hari ini saya berikan sebuah fakta. Faktanya, 3 dari 4 orang mengaku takut berbicara di depan umum. Lebih besar daripada takut pada ketinggian. Artinya, masalah ini bukan sekedar soal bagaimana cara bicara, enggak. Tapi bagaimana kita mengelola diri dan seterusnya. Bisa kita tambahkan apa, misalkan public speaking adalah, misalkan kita tambahkan public speaking, melibatkan psikologi, rasa percaya diri, dan seterusnya lah. Intinya teman-teman berikan penjelasan dari definisi yang sudah kita lemparkan. Nah, kemudian kita berikan manfaatnya. Nah, contoh, bayangkan jika Anda mulai berani untuk melatih diri, apa yang terjadi? Maka rasa takut berubah menjadi rasa kendali, kepercayaan diri Anda lebih meningkat dan melonjak misalkan. Pintu kesempatan Anda lebih terbuka dan seterusnya. Sehingga ini membuat mereka lebih tertarik untuk melatih public speaking. Karena tujuan saya adalah bagaimana cara mempengaruhi orang itu agar berlatih public speaking itu sendiri, agar mereka itu mendapatkan manfaat dari public speaking. Maka ini harus bisa kita jelaskan secara logika mereka dan mendapatkan rasa di hati mereka. Sampai di sini bisa dipahami? Maka di pola yang ke-6 ini adalah DPM, definisi, penjelasan, dan manfaat. Selamat berlatih.